warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang mana kami akan menjelaskan tentang materi topik pemodelan siklus pendapatan dan pengeluaran tambahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penempatan peristiwa dan atribut siklus pendapatan tambahan. Di sini ada 4. Yang pertama, menghubungi pelanggan. Yang kedua, mengambil pesanan pelanggan. Yang ketiga, mengirim pesanan. Yang keempat, menerima kas atau mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, 2. Penempatan peristiwa dan atribut siklus. Yang pertama, meminta persediaan. Yang kedua, memesan persediaan. Ketiga, menerima persediaan. Keempat, mengeluarkan kas. Terus selanjutnya, penjualan jasa. Entitas jasa memuat suatu informasi mengenai aktivitas penghasilan, hubungan peristiwa, penjualan, serta entitas jasa dan persediaan. Dan yang terakhir, sumber daya bergantung pada bisnis tersebut. Yang selanjutnya, itu ada perolehan jasa tidak berwujud. Perolehan jasa tidak berwujud yang diperoleh dari suatu organisasi seperti akses internet, jasa telepon, dan utilitas. Transaksi persewaan. Pada proses pencatatan persewaan, suatu barang yang disewa harus dicatat tanggal dan waktu sewa tersebut. Penempatan peristiwa dan atribut siklus pengeluaran tambahan ada meminta persediaan, memesan persediaan, menerima persediaan, dan mengeluarkan kas. Penjualan jasa, yaitu entitas jasa memuat informasi mengenai aktivitas penghasil pendapatan organisasi, hubungan peristiwa, penjualan serta entitas jasa dan persediaan, dan sumber daya bergantung pada bisnis tersebut. Selanjutnya ada perolehan jasa tidak terwujud. Perolehan jasa tidak terwujud ini biasanya di dalam suatu organisasi itu seperti adanya akses internet, jasa telepon, dan utilitas. Lalu ada juga transaksi persewaan, yang dimana pada proses pencatatan persewaan, biasanya suatu barang yang disewa harus dicatat tanggal dan waktu sewanya, juga harga sewa, serta seluruh persyaratan dalam proses penyewaan. Ada pula model rea siklus produksi. Nah, di dalam model rea siklus produksi tersebut, terdapat 4 peristiwa yang terkandung di dalam suatu diagram rea. Yang pertama adalah pengeluaran bahan baku, yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja dalam produksi, yang ketiga penggunaan mesin dan peralatan dalam produksi, serta yang keempat yaitu produksi jadi baru, yang direpresentasikan oleh peristiwa work in process. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Zulkarnain. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Entitas tambahan kekayaan intelektual. 3 jenis entitas khusus yang terdapat dalam bagan ini, yaitu dokumen, bahan baku, daftar operasi pekerjaan, dan daftar operasi mesin, yang menyimpan bagian penting kekayaan intelektual perusahaan manufaktur. Fitur REA tambahan meliputi peran pegawai, hubungan agen peristiwa, lokasi, serta hubungan antara sumber daya dan agen. Peran yang dimainkan oleh seorang pegawai atau misalnya personel penjualan dan pegawai gudang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa siklus produksi. Peristiwa menjalankan operasi mesin serupa dengan peristiwa menjalankan operasi pekerjaan, kecuali jika ia mencatat informasi mengenai penggunaan komponen mesin atau peralatan tertentu. Informasi ini tidak hanya berguna untuk menentukan biaya produk, tetapi juga menjadwalkan perawatannya. Entitas work in process digunakan untuk mengumpulkan dan merangkum data mengenai bahan baku, tenaga kerja, dan operasi mesin yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang. Selanjutnya, entitas siklus SDM. Entitas peristiwa pelatihan merepresentasikan berbagai seminar
program pelatihan, dan peluang lain yang diberikan kepada para pegawai untuk mengembangkan dan memelihara keterampilannya. Selanjutnya, entitas peristiwa perekrutan menyimpan data mengenai aktivitas yang dijalankan untuk memberitahu atas pembukaan lowongan kerja. Dan terakhir, peristiwa wawancara menyimpan data mendetail mengenai setiap wawancara kerja. Melacak waktu pegawai. Bagian pada siklus produksi yang membahas penggunaan peristiwa menjalankan operasi pekerja untuk melacak bagaimana para pekerja pabrik menghabiskan waktu mereka. Work in process dari ketiga entitas peristiwa adalah merefleksikan fakta bahwa setiap produksi yang dijalankan mungkin melibatkan sejumlah pengeluaran bahan baku, operasi tenaga kerja, dan operasi mesin. Yang terakhir yaitu model data aktivitas pembiayaan. Peristiwa menerbitkan utang adalah sebuah jenis penerimaan kas khusus, karenanya ia dihubungkan ke entitas sumber daya kas. Pembayaran terkait utang merupakan pengeluaran kas. Biasanya organisasi menuliskan satu cek untuk jumlah total bunga yang harus dibayarkan atas sebuah obligasi atau nota tertentu dan mengirimkannya ke agen transfer yang kemudian menangani distribusi cek individu ke setiap kreditor. Peristiwa penerbitan saham adalah sebuah jenis penerimaan kas khusus yang diasosiasikan dengan penerbitan saham, dan pembayaran dividen adalah jenis pengeluaran kas lainnya. Oleh karena itu, kedua jenis transaksi ekuitas melibatkan partisipasi seorang pegawai bendahara dan agen transfer eksternal. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.